Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 11A kelompok 2 akan mempresentasikan tugas sejarah, yaitu tugas ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Nur Salim. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramanda. Perkenalkan, nama saya Dia Saudati Sabtah. Perkenalkan, saya Syakira Pujianti. Nama saya Asam Maulidan. Pelayaran dan perdagangan Nusantara sejak awal Masehi. Sejak awal Masehi, masyarakat di Nusantara sudah aktif melakukan pelayaran dan perdagangan antar wilayah bahkan lintas benua. Salah satu bukti tertua datang dari catatan Claudius Ptolemaeus, ilmuwan dari Mesir Romawi, yang menyebut kota Barus di Sumatera sebagai pelabuhan penting di dunia. Barus terkenal dengan komoditas kapur barus yang diburu bangsa Cina, India, Arab, Mesir, dan Yunani Romawi. Hubungan dagang dengan Cina tercatat sejak abad 2, seperti kedatangan utusan kerajaan Jawa ke Cina tahun 1031 Masehi. Nusantara menjadi titik persinggahan kapal internasional, bahkan hanya sumber rempah-rempah tetapi juga bagian penting dari jalur maritim dunia. Catatan Ibnu Battuta 1345 dan Tom Pires 1512 sampai 1515 menunjukkan adanya interaksi intens antara penduduk lokal dan pedagang asing. Rempah-rempah seperti jengking, pala, dan lada dibawa melintas ke Asia Tenggara, India, bahkan Afrika. Jalur perdagangan ini membentuk jaringan ekonomi internasional yang telah berjalan jauh sebelum bangsa Eropa datang. Nusantara sebagai melting pot kebudayaan. Letak Nusantara di persimpangan jalur perdagangan Samudra Hindia menjadikan titik temu berbagai bangsa. Pedagang dari Eropa berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Pertemuan ini menciptakan pertukaran budaya yang intens, seperti bahasa yang asing diserap ke bahasa lokal. Agama-agama baru seperti Islam dan Kristen masuk bersama pada perdagangan dan misionaris. Seni bangunan seperti candi dan masjid berkembang melalui adaptasi lokal, dan struktur sosial serta sistem pemerintahan mendapat pengaruh luar. Interaksi panjang ini membentuk Indonesia sebagai masyarakat menjemuk sejak ribuan tahun lalu. Situasi tersebut mirip kondisi sekarang, di mana Indonesia tetap menjadi rumah bagi banyak suku, agama, dan budaya. Penguasaan Konstantinopel 1453 dan dampaknya. Pada tahun 1453, Kesultanan Turki Utsmani di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Kota ini adalah pusat perdagangan darat antara Asia dan Eropa. Setelah penaklukan, jalur perdagangan darat ke Asia ditutup untuk perdagangan Eropa, membuat harga rempah di Eropa melonjak drastis. Keadaan ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur laut menuju Asia. Meski awalnya takut belajar jauh karena mitos lautan dan anggapan bumi datar, mereka mulai mempelajari navigasi, membuat peta, dan berani menjelajah samudra. Situasi inilah yang memicu zaman penjelajahan dan membawa bangsa Eropa menuju Nusantara. Masuknya Portugis, Inggris, dan Belanda. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Nusantara melalui jalur laut pada 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis menaklukkan Malaka, pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Tujuannya adalah menguasai jalur perdagangan dan memonopoli rempah-rempah. Masuknya Portugis, Inggris, dan Belanda. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Nusantara melalui jalur laut. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis menaklukkan Malaka, pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara. Tujuannya itu adalah menguasai jalur perdagangan dan memonopoli rempah-rempah. Kerajaan-kerajaan Nusantara seperti di Aceh, Demak, Jepara, dan Johor melakukan perlawanan, tetapi Portugis tetap bercokol. Kehadiran Portugis mendorong bangsa Eropa lain ikut datang. Inggris melakukan ekspedisi ke
ke Nusantara pada akhir abad ke-16. Belanda datang pada tahun 1596 di bawah Cornelis de Houtman, lalu membentuk VOC pada tahun 1602 yang diberi hak monopoli dagang dan militer. 5. Perang antar negara Eropa dan dampaknya. Persaingan Eropa di Nusantara diwarnai berbagai perjanjian. 1. Tordesillas pada 1449 membagi dunia menjadi 2 wilayah, pengaruh Portugis dan Spanyol. 2. Saragossa 1529 Spanyol mundur dari Maluku memberi monopoli Portugis. VOC berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1605 dengan bantuan penduduk lokal. Namun Belanda dan Inggris juga terlibat konflik seperti tragedi Banda Neira pada 1621 di mana Jan Pieter Zonkon membantai ribuan penduduk untuk menguasai perdagangan pala. Hubungan Inggris-Belanda memanas hingga Inggris memfokuskan perdagangan ke India. Revolusi Prancis pada 1789 sampai 1799 juga berdampak. Belanda jatuh ke tangan Prancis. VOC dibubarkan pada 1799 dan Hindia Belanda dikuasai langsung pemerintah kolonial. Perlawanan rakyat Nusantara. Pertanyaan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun tidak sepenuhnya tepat karena penjajahan berlangsung bertahap dan wilayah berbeda-beda. Perlawanan sebelum abad ke-19 bersifat kedaerahan. Kesultanan Maratham, Sultan Agung menyerang Batavia pada 1628 sampai 1629. Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tritasia melawan Fox di Selat Sunda. Kesultanan Goa Talo, Sultan Hasanuddin berperang melawan Fox dalam Perang Makassar. Belanda sering menggunakan strategi divide et impera untuk memecah kekuatan lokal. Perjanjian seperti Bongaya dan kesepakatan Banten-Fox merugikan pihak kerajaan. Meski banyak perlawanan yang kalah, semangat lawan dominasi asing tetap menjadi bagian penting sejarah bangsa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau bahasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.